Mas, siap-siap ya. Oh bukan, ini apa? Simulasi buat sini, simulasi buat sini. Kasih tahu. Undang-undang atau peraturan, kalau ada niat baik kan tentunya peraturan ini yang dibuat lagi. Ini yang menjadi pertanyaan kami, dan kami itu sebenarnya berat bahwa menerima P3K bila masih pada situasi seperti ini. Ini masih berat. Ini masih P3K-nya, belum seleksinya Bapak. Kami masih disulitkan dalam seleksi karena sifatnya terbuka, umum. Jadi swasta boleh masuk, teman-teman fresh graduate itu boleh masuk. Bayangkan Bapak, kami diterima hanya berdasarkan nilai tes CAT yang mengukur pada ranah kognitif saja. Teman-teman adik-adik kami, mungkin murid kami Bapak, mengikuti tes CAT itu, mereka masih fresh Bapak, nggak punya beban. Baru lulus, Pak. Baru lulus. Ya, itu dari ranah apanya? Dari kognitifnya saja Bapak. Karena apa? Teman-teman ini loh yang sudah mengabdi puluhan tahun dari ranah kognitif, sosial, religius. Kita teruji loyalitas, integritas sebagai warga negara dan sebagai abdi masyarakat Bapak. Ini perlu digarisbawahi. Karena apa? Dibayar 20.000 Bapak. Setia 10 tahun. Maka terhadap negara tidak, justru kami mencerdaskan anak bangsa. Ini Bapak. Ini. Jadi wilayah keadilannya di mana? Kami membantu PNS selama ini dengan beban kerja, dengan kewajiban yang sama. Ujuk-ujuk kami hanya dikasih P3K dengan rambu-rambu seperti itu. Sebenarnya batin kami tidak menerima. Tidak menerima. Gitu. Jadi kami juga meminta oh andai kan itu memang benar seperti itu, peraturannya, aturannya, ya, terus statusnya, paling tidak hak dan kewajibannya harus dibuat sama. Jenjang karirnya artinya kan sebentar lagi bisa jadi kepala sekolah. Tapi kan kalau dia P3K, tentunya bisa. Bisa. Ini memang keadilannya juga belum ada. Dan sebenarnya guru sendiri itu juga nggak ada mau P3K. Karena guru itu kan kompetensinya harus selalu meningkat. Jadi ada kompetensi dasar, menengahnya, sampai lanjut. Ini kan berkelanjutan. Update terus. Update terus. Ini nggak cocok. Saya pribadi aja yang di sekolah kejuruan ya Bapak, itu setiap tahun, setiap waktu itu selalu harus memenuhi kompetensi 1, 2, 3. Yang melatih siapa? P4TK. Pemerintah sendiri. Punya sertifikat, punya. Waktu saya untuk melakukan pelatihan juga sama dengan PNS, 2 bulan, maaf, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, sama Pak. Artinya kemampuan kita juga teruji sama dengan PNS. Lalu di mana sisi mana yang membedakan kami? Kenapa kami harus spesifikkan dengan pembedaan tadi? Ini yang sebenarnya membuat hati kami juga tidak bisa menerima. Tapi kalau alasan anggaran selalu diungkit lagi dengan dasar bahwa negara belum mampu memanfaatkannya, apakah apa yang harus kami lakukan? Menolak, kami tidak salah. Menolak kan salah Bapak. Menolak salah. Bahkan saya ingin mengatakan ke teman-teman, jangan terima P3K. Saya nggak berani. Karena apa? Ketika saya ngomong jangan terima P3K, mereka tidak ada persiapan untuk ujian.
enggak, pokoknya saya nggak mau, mereka nggak akan mempersiapkan untuk ujian. Ini kan tambah konyol lagi, malah yang masuk nanti fresh graduate semua. Ketika fresh graduate masuk, teman-teman ini tergeser. Sebenarnya berat Bapak, kalau misalnya aplikasi itu bisa tetap artinya membantu kami mendorong para bupati itu dan para gubernur itu mungkin akan semakin kuat kita di hubungan kita ya. Dan itu juga merupakan nilai tawar juga sepertinya pada pemerintah. Karena ini kaitannya juga dengan keadilan Bapak, sekali lagi keadilan. Kan sudah bagus kami 20 tahun nih jadi honorer, nggak minta PNS, tugas sama dengan PNS, bahkan lebih. Karena dianggap kami itu yang muda-muda ini dari yang lama itu menguasai IT. Kami yang dimanfaatkan gitu. Betul Bapak. Bapak kalau mau tahu di mana ada guru di sekolah negeri itu karena sistem kebijakan linearitas itu mau mengaku pelajaran lain di luar paknya. Nggak ada Bapak. Sampai sekarang. Iya Bapak. Sekarang tambah kecil lagi Bapak. Kalau dulu zaman itu kan masih ada harapan untuk PNS. Sekarang dengan peraturan baru ini kan honorer 40 jam Bapak pelajarannya. Pak Sekjen ini 3 kali mungkin dapat panggilan sertifikasi ya. Nah, guru honorer dia. Guru honorer madrasah. Saya sudah 3 kali dikasih panggil tapi saya di dewan juga sering. Artinya ya sampai menjadi bupati pun saya tetap mengajar ya di Pondok ya di pagi saya masuk kadang-kadang di SD. Dan di sekolah jadi ada SD Pak. Karena mengajar itu juga kecintaan Bapak. Iya. Jiwa. Panggilan jiwa kami. Kalau tentang uang sebenarnya Bapak, kalau tentang uang saya tahu kalau Allah itu sudah mengatur rezeki kita. Artinya teman-teman honorer itu multi talenta Bapak. Pagi kerja di sekolah, sore ngojek. Ini benar Bapak, demi untuk memenuhi kebutuhan. Tapi sebenarnya pemerintah harusnya malu Bapak. Harusnya malu. Ketika melihat itu guru, statusnya guru di sekolah negeri, tapi dia masih ngojek, melakukan, saya tidak mengatakan pekerjaan rendah, tidak, tapi kan tetap saja itu seperti apa ya? Oke, jadi Mbak Ulan, alhamdulillah jadi apa yang disampaikan ini, insya Allah sekali lagi kami tangkap saja karena saya terus terang saja sebagai pengelola sekolah swasta juga ya, saya punya pondok pesantren, saya rasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan yang mengajar di sekolah-sekolah lain. Kami rasakan sehingga Pak Rektor juga tadi menyampaikan, Pak Syafudin menyampaikan, insya Allah ya inti dari apa yang kita diskusikan saat ini insya Allah akan kami tindak lanjuti untuk kami sampaikan kepada pihak yang memang seharusnya ya untuk menerima aspirasi ini, mudah-mudahan bisa menjadi mendorong kebijakan pemerintah ya ke arah yang diinginkan oleh Bapak. Insyaallah Pak Lan ya. Dari Pak Kadis ya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen Aktasi dan Assalamualaikum Bapak Direktur, Bapak Syafudin di sini, ada di sini. Dan bapak-bapak, ibu, pengurus, ada Pak Kadis, Utara, lalu dekat jadinya dekat. Bapak Ibu pengurus DTKHNK 315, bukan 53. jangan di lagi 3. Yang saya hormati, alhamdulillah ya seperti yang dikatakan tadi, memang saya juga awal menjadi guru honor juga mengabdi di yayasannya Pak Bupati. Saya pernah jadi kepala sanawiyah, gaji saya 5.094 sebulan Bu. Ya, alhamdulillah juga pernah jadi guru di SMP SMA, juga pernah jadi kepala SMP SMA. Nah, itu perjalanannya Bu ya. Sekarang jadi kepala BKD
di Kabupaten Lombok Utara. Pertama, saya ingin menyampaikan mungkin ke Pak Sekjen Advokasi dan jajarannya tentang regulasi-regulasi supaya nanti dalam penyampaian aspirasi ini ke pusat itu bisa menjadi lebih punya dasar hukum yang kuat. Jadi pertama, ini kan masalah P3K dan PNS ini pertama lahir dari Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 5 2015 kemudian melahirkan PP 49 tahun 2018 itu tentang manajemen, pertamanya PP 11 tahun 2017 manajemen PNS dulu, lebih awal lahir manajemen PNS-nya. Ya, kemudian baru PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, manajemen P3K. Nah, kemudian tahun 2018 itu di akhir itu sempat ada pengangkatan P3K seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Bupati itu. Tetapi waktu itu belum lahir Perpres tentang yang mengatur gaji dan tunjangan P3K, sehingga waktu itu turun surat yang mengatakan bahwa gaji dan tunjangan P3K itu diharapkan dari APBD. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Namun tahun 2020 kemarin Perpres 98 lahir. Nah, ini mungkin perlu kita lihat. Perpres 98 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, Perpres 98 2020 sudah keluar Perpres tentang gaji dan tunjangan P3K. Sehingga ke depan tidak lagi gaji dan tunjangan P3K itu diharapkan melalui APBD. Semuanya akan ditanggung oleh APBN dengan besaran yang sama dengan gaji PNS. Cuman bedanya, tadi yang disampaikan oleh Sekretaris GTK HMK 315, Sekjen Ibu ya? Sekjen. Supaya dua. Keren. Itu bedanya PNS dengan P3K itu hanya pada tunjangan pensiun. Tidak ada tunjangan pensiun. Itu yang ya memang betul. Apa yang disampaikan tadi, tunjangan pensiunnya tidak ada. Cuman mungkin diharapkan begitu dia diterima menjadi P3K, dia langsung ikut menjadi peserta taspen, sehingga nanti ya dengan sendirinya terpotong gajinya itu untuk keperluan pensiunnya, kan begitu skemanya begitu. Ya, akhirnya punya pensiun juga, akhirnya kan begitu lewat taspen. Nah itu yang PNS juga bukan juga begitu Pak. Sama kan? Dipotong juga kan? Dipotong ya. Untuk taspen. Untuk taspen ya. Iya. Dengan segala. Bedanya berarti ya dari sini. Alhamdulillah kita lewat Pak Bupati kemarin kami tenaga honor apa sih yang Bupati KLU sih. Itu kan sekarang tenaga kontrak juga di Lombok Utara ikut taspen. Jadi ya mereka kalau kecelakaan kerja, kalau meninggal dunia dapat asuransi dari taspen mulai tahun ini. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nah tentu apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris, oleh kawan-kawan kita dari GTK NK 315 itu ya benar semua apa adanya seperti itu. Mereka ya tentu butuh dukungan Bapak Ibu ini untuk bisa masuk dalam kelompok ASN ya, apakah nanti kalau PNS sudah tidak mungkin, tadi sudah disampaikan karena umur, karena di undang-undang di aturan tentang PNS itu di PP 11 membatasi umur untuk bisa ikut tes itu 35 tahun. Sedangkan kalau di P3K memang tidak dibatasi umur. Berapapun umurnya, 1 tahun menjelang pensiun masih boleh ikut tes. Nah, cuman permasalahan ikut tes ini juga menjadi permasalahan, kendala. Orang yang ketika tes itu dibuka untuk umum, tentu yang sudah lama meninggalkan dunia pendidikan dalam arti kampus, ya kan, sudah ketinggalan ilmunya, mohon maaf ya, seperti itu ya.
Iya. Untuk mengikuti tes, tetapi untuk mengajar ya tentu lebih mereka ini dibandingkan yang baru keluar, kan begitu. Sesungguhnya kemudian kondisi di lapangan mungkin yang perlu kita cermati bahwa tanpa peran dari Bapak Ibu yang tenaga honor ini, pendidikan kita mati, Pak, mati. Gambaran di Lombok Utara saat ini, satu kabupaten saja saya sampaikan bahwa di suatu SD itu dirata-ratakan hanya ada 2 guru negeri dan 1 kepala sekolah. Itu rata-rata. Sementara ada 6 kelas. Jadi 4 kelas itu guru honor yang nangani. Kalau 4 kelas ini tidak ada gurunya, mati pendidikan. Disitulah perannya guru-guru honor. Dan memang butuh pengakuan peran itu luar biasa. Kalau tidak ada mereka ini hancur. Itu kondisi real, Pak, di lapangan. Sementara kondisi negara tidak mampu mengangkat tenaga, seharusnya anggaran yang ada dipakai untuk membackup guru-guru honor, apakah dengan gaji yang setara UMK tadi atau seperti apa, supaya peran yang begitu besar terhadap dunia pendidikan dan sudah sangat lama dibuktikan itu ada perhatian khusus lah dari pemerintah, ada apresiasi begitu terhadap peran mereka. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya hanya ingin menambahkan dari 2 bulan tadi yang tentang PPPK ya Pak ya. Ini kalau dibiarkan seleksi, tadi yang saya garis bawahi adalah kalau dibiarkan seleksi kita tentunya akan kalah ya Pak ya. Ibaratnya kita itu mobil kodok zaman tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000 ini ya, 2005 gitu ya. Diadu dengan, kalau pengalaman mungkin kita lebih ini ya Pak ya. Tapi kalau diadu dengan anak muda, ibaratnya itu kita disuruh lari, orang tua dilawan dengan anaknya sendiri. Bahkan kami pun sudah menemukan murid sendiri dengan gurunya. Muridnya itu datang sebagai pegawai negeri, sedangkan gurunya masih honor itu Bapak. Jadi sungguh menyakitkan bagi kami Pak, dengan status seperti itu. Kayaknya kok pengabdian kita tidak dihargai sama sekali Bapak. Jadi alangkah mirisnya dengan status seperti itu. Sementara di sekolah itu yang pegawai negeri itu statusnya memang seperti tuan dibanding dengan yang honor itu disuruh-suruh ini itu. Sementara gaji mereka Pak ya sertifikasi, ya TKD. Kalau kita hanya gaji aja Pak. Sementara kalau gaji di DKI Bapak, gaji di DKI itu 4 juta memang Pak. Tetapi kalau guru itu masih ngontrak Pak, untuk ngontrak aja udah 1 juta Bapak. Sisanya itu hidup kemana Bapak? Jangan dibandingkan dia, hidup di Jakarta itu 4 juta gajinya enak ya gede. Tapi memang kebutuhan di Jakarta juga besar Bapak. Jadi gaji 4 juta itu juga minim bagi kami Bapak. Nah itu seperti itu. Jadi harapan kami kalau memang untuk tahun ini PNS-nya belum bisa karena karena COVID atau mungkin kepres kita masih berat didapatkan. Kami mengharap GTK Haringga 35 Plus ini diakomodir dalam PPPK minimal tanpa tes gitu Pak, permintaan kami Bapak. Begitu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Sekjen, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Sekjen Atas, Pak Direktur dan jajaran, Bapak Kepala BKD dan semua teman-teman yang hadir di sini. Saya sedikit closing statement, mungkin bahasanya Pak Sekjen. Yang kami inginkan di sini bukan hanya rekomendasi, tetapi yang lebih mengerucut kepada bagaimana tindakan advokasi supaya mendesak, mempreser lah. Bagaimana upaya advokasi untuk mempreser supaya kebijakan tentang Kepres atau apa itu disegerakan oleh pengambil kebijakan. Kami kalau meminta rekomendasi lagi itu kayaknya sudah banyak tuh Pak, sudah numpuk. Tetapi bagaimana sekarang caranya supaya advokasi ini lebih punya untuk bisa menerobos kebijakan pusat. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau
tadi dikatakan closing statement berarti yang terakhir ya. Jadi baik, saya sangat yakin pertama karena Pak Saifuddin tadi juga backgroundnya adalah keluarganya guru ya, jadi mudah-mudahan sangat bisa memahami apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini, sehingga harapan saya pertemuan ini ditindaklanjuti. Setidak-tidaknya tentu memang pertama membuat rekomendasi. Mohon maaf, mungkin perlu diserahkan secara resmi. Yes, sebentar. Karena 200 bupati di sini rekomendasi. 200. Ya. Jadi ada kekuatan advokasi memang untuk umum. Karena di belakangnya ada sekian dan itu berstempel resmi bupati. Betul. Jadi tidak hanya teman-teman ini sebenarnya yang punya kekuatan. Tapi ada 200 sekian bupati sehingga memang layak diperjuangkan oleh advokasi. Iya, betul. Baik, nanti terakhir ini kita terima secara resmi. Rekomendasi ini harus dirumuskan ya secara cermat dan mengena kepada sasaran. Untuk itu nanti mungkin Bu Ulan ya dengan kawan-kawan bisa nomor kontaknya Pak Udin ya, Pak Saifuddin, untuk mumpung di sini kan di Jakarta ya. Iya. Pak dekat kan berarti mumpung di Jakarta nanti merumuskan rekomendasi itu yang baik ya, yang elegan lah, bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian itu juga akan kami sampaikan nanti juga perlu kepada Presiden ya secara langsung di pertemuan-pertemuan nanti, karena beberapa kali Presiden juga bertemu ya Presiden. Hanya memang pada saat COVID ini Pak Presiden memang cukup sulit untuk ditemui. Jadi kalau dulu kami pertemuan tetap ya di Istana Bogor, di Istana yang ada di sini, itu secara berkala sudah kita lakukan. Nah, tapi tidak boleh menghalangi semangat kita ya kondisi ini untuk tetap menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan saat ini, sehingga harapan saya nanti terbuka komunikasi antara Pak Saifuddin selaku perwakilan dari advokasi dengan Bu Ulan selaku perwakilan dari GTKH. Ya, juga saya berharap nanti Pak Sekjen PGRI ya atau Ketua PGRI itu ya kita berharap bisa menjadi bagian dari institusi yang memperjuangkan secara sungguh-sungguh ya, karena itulah tugasnya ya dari kawan-kawan PGRI. Kemarin saya bertemu langsung dengan Sekjen, jadi alhamdulillah ya, seharusnya ini saya lupa, harusnya beliau hadir ya, tetapi nanti akan ditindaklanjuti setelah. Baik Pak Udin ya, nanti Pak berkomunikasi dengan Pak Direktur. Ya. Ada lagi? Ya, kita serahkan sekarang, kami terima ini. Ya, baik. Baik, kawan-kawan sekalian dan Bapak Ibu yang alhamdulillah pertemuan ini sudah dapat kita selesaikan. Saya tidak menyimpulkan, tetapi insya Allah semua kita sudah punya kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi. Tindak lanjutnya sekali lagi komunikasi antara GTKH dengan advokasi yang dalam hal ini kami mandatkan serahkan sepenuhnya kepada Pak Saifuddin ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila memimpin rapat ini ada kesalahan-kesalahan, kekurangan. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari tahapan sejarah ya perjuangan kawan-kawan untuk bisa sampai kepada apa yang diinginkan. Ya, mudah-mudahan. Itu mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.